Ya, untuk mengetahui kelainan saluran pernapasan, tentunya kita harus tahu anatomi dari saluran napas. Anatomi saluran napas itu kita tahu ada saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah. Itu dipisahkan oleh yang namanya pita suara. Ada beberapa kelainan yang menyebabkan gangguan saluran napas. Yang pertama adalah kelainan sejak lahir. Contohnya ada kelainan bentuk tubuh, tadi ada kiposis, lordosis, skoliosis. Gangguan kelainan bentuk tubuh tersebut bisa menyebabkan kelainan saluran napas. Yang kedua adalah tentang asma. Jadi asma merupakan penyakit kronis saluran napas, biasanya disebabkan oleh peradangan saluran napas yang menyebabkan menyempitnya lumen dari saluran napas, sehingga menyebabkan pasiennya menjadi sesak, kemudian batuk, dan terdengar bunyi mengi. Kelainan selanjutnya adalah kelainan yang didapat. Yang pertama adalah faktor infeksi. Infeksi virus, bakteri, dan jamur bisa menyebabkan gangguan saluran napas. Yang paling sering terjadi di Indonesia adalah infeksi tuberkulosis yang dikenal dengan endobronchial TB. Yang kedua tentang trauma. Trauma ini bisa secara langsung mengenai saluran napas dan juga bisa diakibatkan oleh trauma akibat dari inhalasi zat toksik atau zat beracun yang masuk ke saluran napas. Hal lain misalnya akibat dari masuknya benda asing ke jalan napas. Misalnya yaitu berupa benda padat, misalnya gigi, makanan, berupa kacang-kacangan yang paling sering. Yang ketiga adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif ini misalnya yaitu penyakit paru obstruksi kronik. Nah, penyakit paru obstruksi kronik ini biasanya disebabkan oleh asap, yang paling sering adalah rokok. Kelainan degeneratif yang kedua adalah akibat dari tumor. Bisa tumor paru atau juga tumor mediastinum. Nah, tumor paru bisa menyebabkan gangguan saluran napas bila tumor paru tersebut berada di saluran napas sehingga menghambat aliran udara. Penyakit degeneratif lainnya adalah obstruksi sleep apnea atau yang dikenal dengan OSA. Merupakan gangguan pernapasan yang terjadi saat tidur yang menyebabkan napas menjadi terhenti sesaat. Kelainan ini dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi frekuensinya meningkat seiring dengan usia dan obesitas. Gejala yang sering terjadi adalah mendengkur dan rasa kantuk di siang hari. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kelainan saluran pernapasan, tentunya kita harus tahu pasti dan mendiagnosis secara pasti kelainan saluran napas tersebut. Anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lain ini bisa kita gunakan untuk mengetahui penyebabnya tersebut. Kami di Rumah Sakit Premier Jatinegara biasa menggunakan beberapa pemeriksaan penunjang, antara lain yaitu pemeriksaan pencitraan, fototoraks, kemudian CT scan, bisa dengan kontras ataupun tanpa kontras. Kemudian juga kita bisa memeriksakan sputum atau dahak ya untuk menilai ke arah infeksi, baik virus, bakteri atau jamur. Kemudian juga kita bisa menggunakan tes untuk mengetahui fisiologis dari paru, misalnya dengan arus puncak ekspirasi atau juga dengan tes spirometri. Pemeriksaan lainnya adalah pemeriksaan kurasan paru, yaitu untuk analisis partikel serta analisis imunologis. Kemudian juga ada uji sleep test atau uji tidur yang kita kenal dengan polisomnografi untuk mendiagnosis ke arah obstruksi sleep apnea. Tindakan prosedur diagnostik lainnya adalah tindakan core biopsi yang kita kenal dengan transtoracal needle aspiration untuk mengetahui apakah itu suatu tumor atau keganasan di paru, atau juga bisa lakukan tindakan bronkoskopi untuk menilai lumen saluran pernapasan dari paru. Hal lain bisa kita lakukan tindakan fluoroskopi untuk menilai di rongga toraks atau rongga antara paru. Bapak Ibu sekalian, kami Rumah Sakit Premier Jatinegara memiliki dokter-dokter spesialis paru yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Kami bekerja sebagai tim paru dengan ditunjang dengan perlengkapan yang lengkap dan memadai serta terstandarisasi. Kami bisa membantu menangani masalah kelainan pernapasan yang Bapak Ibu keluhkan. Kami bisa mendiagnostik dan mengobati permasalahan saluran pernapasan. Salam sehat dari saya, dokter spesialis paru Rumah Sakit Premier Jatinegara.